minta penangguhan penahanan nih. Melihat dari tarot seperti apa sih kok? Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Hari ini akan membuka kartu tarot Nikita ya. Keadaan Nikita untuk saat ini kita lihat dari tarot. Keadaan dia untuk saat ini sebenarnya banyak mengalami satu gangguan, yaitu beban mental. Nah, karena bagaimanapun apapun yang terjadi pada saat ini dalam persidangan, banyak ketidakpuasan hati yang didapat dari Nikita. Ini yang terasa sekali dari hati Nikita. Kok melihat tadi Koko bilang kerasan itu, Niki ini sebenarnya sekarang selama 6 bulan ini seperti apa sih kok hatinya dia ini? Ya, kondisi Nikita sekarang ini sebenarnya kayak boneka ya, dimana dia ingin meluapkan suatu emosi, namun emosinya itu ditangkap salah. Nah, ini dia. Jadi keadaan dia untuk saat ini sebenarnya tidak baik-baik saja, apalagi dia seorang wanita, seorang ibu ya, yang ibaratnya rindu akan rumah dan anak-anaknya. Jadi kondisi dari Nikita sendiri untuk saat ini sebenarnya dilema. Nah, dilema dalam arti bahwa apapun yang dia ajukan untuk saat ini banyak penolakan dan ditambah dengan saksi-saksi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dia. Apa yang membuat dia tidak baik-baik saja kok Niki? Ya, pertama keadaan dia untuk saat ini, karena bagaimanapun dukungan yang dia peroleh untuk saat ini sangat minim. Nah, ditambah lagi ibaratnya dari saksi-saksi ahli sendiri tidak berpihak kepada diri dia, karena yang terjadi di persidangan kemarin itu banyak yang membuat hati dia jadi gelisah, menjadi resah. Nah, makanya Niki akan bangkit lagi nih. Ini kelihatannya seperti ini yang dilihat dari tarot. Kok melihat dari saksi-saksi yang memberatkan, seperti dari Koko lihat, ada 3 saksi ahli yang memberatkan atau memojokkan dia. Menurut Koko dari saksi ahli UT, ahli bahasa dan ahli pidana, gimana kok melihat pengen? Ya, kalau dilihat dari tarot di sini, pandangan Nikita ini tidak sesuai harapan dia, karena banyak tidak ada penegasan. Nah, ini yang Nikita sangat kecewa sekali, karena nggak sesuai dengan apa yang diharapkan dia. Karena dari ahli-ahli ini sendiri tidak ibaratnya berpihak kepada dia, malah membela diri. Nah, ini yang terlihat jelas dari tarot. Makanya Nikita sangat kecewa sekali dengan para ahli ini. Makanya dia ingin ibaratnya meminta penangguhan, meminta mengulangi lagi dengan apa yang sudah terjadi, dengan menyatakan satu keterbukaan di sini. Bukan hanya kecewa tapi juga menangis. Koko melihatnya gimana? Niki menangis di persidangan. Ya, dia menangis karena dia merasa sedih, karena dia merasa kecewa, karena nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Karena di satu sisi yang diharapkan Nikita sebagai pegangan dia untuk pertanggungjawaban dia, membela dia, tapi apa yang dia rasakan tidak. Makanya bertolak belakang, makanya dia capek hati sampai dia menangis. Ini keluhan dari Nikita sendiri sebenarnya. Oh, apa sih yang membuat Niki merasa kecewa, sakit hati? Itu karena dari pihak luar atau juga dari tidak dukungan dari keluarga atau gimana? Ya, karena dia merasa di sini bahwa apapun yang dia lalui hanya dengan kekuatan mental dia sendiri, dengan kekuatan dia sendiri. Banyak para teman-teman pun menusuk dari belakang. Banyak orang-orang yang berpura-pura mendukung dia, tapi di belakang ibaratnya malah menambah permasalahan. Ditambah lagi di dalam persidangan. Ini yang membuat Nikita ini menjadi resah dan gelisah, sehingga apa yang dia rasakan untuk saat ini banyak kekecewaan. Kok menurut Koko kan hakim akan mengabulkan nggak sih penangguhan penahanannya untuk sekarang ini? Ya, kalau dilihat dari tarot di sini, hakim akan ibaratnya menyetujui ya, karena bagaimanapun di sini hakim bisa menilai dari bahwa wanita ini Nikita ini adalah seorang ibu. Nah, terus apapun yang dia lakukan di sini ibaratnya sudah ada titik penyelesaian. Cuman diminta dari hakim pertanggungjawaban. Paling tidak di sini nanti hakim hanya mengikuti irama hukum. Nah, ini yang terlihat jelas dari tarot. Tapi kalau katanya untuk penangguhan atau apa, ini terlihat agak sedikit jauh ya, karena bagaimanapun hakim akan mengabuli permintaan dari Nikita. Kok kalau penangguhan penahanan Niki pengen alasannya rindu dengan anak-anaknya, gimana menurut Kok? Wajar kan? Ya, sebenarnya wajar ya, karena bagaimanapun yang terjadi untuk saat ini kan bertolak belakang dengan apa yang sudah dia lakukan ya. Ini kan hanya perdata, yang mana bahwa posisinya ini melunasi apapun yang sudah terjadi dengan persyaratan mereka bisa kembali lagi berdamai. Apalagi ditambah Nikita ini kan seorang ibu, yang mana dia akan rindu akan anak-anaknya, kasih sayang anak-anaknya. Ini sebenarnya banyak dilema yang dialami oleh Nikita. Oh, sudah hampir 6 bulan lebih Niki berada di rutan. Sekuat apa Niki nih sampai nantinya? Ya, sebenarnya posisi sini kita ini udah nggak kuat ya, tapi karena di lingkungan
tempat dia ditahan ini pada mendukung dia, ini yang membuat dia memotivasi diri. Karena bagaimanapun Niki merasa bahwa apapun yang sudah dia lakukan dia akan bertanggung jawab. Nah, maka keadaan dia selama 6 bulan di rutan ini sebenarnya udah tidak berdaya, sudah tidak mampu lagi untuk bangkit. Tapi karena ini harus dijalani, makanya Niki tetap komitmen dengan apa yang sudah dia lakukan. Apa yang membuat Niki bisa bangkit dan kuat lagi? Anak-anaknya kah kok? Ya, pertama ya dari anak-anaknya sendiri, ya, kedua dari keadaan dia sendiri. Jadi banyak pembelajaran hidup yang dirasakan oleh Niki untuk mendapatkan sesuatu di mana sesuatu ini yang akan bisa memberikan kebahagiaan untuk dia. Karena bagaimanapun dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Makanya dia terus tampil, dia terus ibaratnya memberikan suatu kebahagiaan buat orang lain, apalagi buat para fansnya ya yang mencintai Niki di sini. Tapi Niki berharap kepada para fans dan pecintanya agar selalu mendoakan dia agar bisa keluar dari zona yang tidak nyaman ini. Wow, untuk persidangan nanti lusa akan berjalan lancar, adem ayem lagi, tidak seperti dulu ada ricu atau gimana atau... Ya kalau dilihat dari taruh di sini minggu depan ini ya nanti akan terjadi persidangan yang agak sedikit kalem ya, agak berirama lah. Paling tidak di sini akan saling mendengarkan, saling mengintrospeksi, jadi tidak terlalu menggebu-gebu lagi lah ya untuk persidangan hari Kamis ini. Ya kalau dilihat dari taruh di sini akan baik-baik aja, jauh lebih baik dari sidang-sidang sebelumnya.